siang Sobat Tribun Network dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan dari Cengkareng, Jakarta Barat bahwasannya Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari berdiri sejak 15 April 2017 yang pada saat itu diresmikan pembangunannya oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu Joko Widodo. Bangunan megah ini memiliki arsitektur Betawi di bagian interiornya maupun di bagian menara-menaranya. Dan diketahui juga bahwasannya masjid ini bukan semata-mata sebagai tempat ibadah, melainkan juga banyak sekali komunitas, kemudian juga instansi yang menggelar acara di masjid tersebut, termasuk juga seperti misalnya Hari Santri Nasional. Dan merujuk pada sejarahnya, memang pada awalnya ini dari Gubernur DKI Jakarta pada saat itu Joko Widodo ini baru menyadari bahwasannya di Jakarta itu tidak memiliki masjid raya yang merupakan kepemilikan dari Pemprov DKI Jakarta. Walhasil dari pemikiran tersebutlah dibuat ataupun juga Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini didirikan selama pembangunannya itu kurang lebih 2 tahun dan menelan biaya yang fantastis, yakni mencapai 165 miliar, yang mana dana tersebut didapatkan dari CSR Pemprov DKI Jakarta ataupun dari dana APBD Pemprov DKI Jakarta. Namun untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan penjelasan dan juga wawancara kami bersama dengan Ketua DKM Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Bapak Abdurrahman Sohe. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Jakarta Barat. Kembali kepada Anda. Lanjut Pak, izin Pak. Dengan adanya Masjid Raya ini yang menjadi basic dan basisnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ala tariqah an-nahdiyah, melengkapi dan mewarisi karya-karya ulama-ulama salafus saleh untuk membentengi Jakarta dari hal-hal yang tidak layak dan tidak pantas sebagai Islam yang rahmatan lil alamin. Maka keberadaan Masjid Raya ini alhamdulillah menjadi benteng umat Islam yang rahmatan lil alamin. Ini luasnya berapa Pak? Luas masjid ini 2,5 hektar. Jadi lengkap semua fasilitasnya, dan alhamdulillah lewat Pak Gubernur yang baru, Pak Pram dan Bang Dul. Bang Pram dan Bang Dul ini alhamdulillah sudah berkunjung ke sini 2 kali dan insya Allah akan diperbaiki dengan semestinya. Pak, dulu sebelum dibangun masjid ini semulanya tuh apa sih Pak, diperuntukkan untuk apa? Tidak, dulu ini apa, lapangan tanah kosong karena ada rumah susun, dan di sini ada area pemerintah yang punya seluas 11 hektar. Jadi ada fasilitas-fasilitas untuk masyarakat, diantaranya rumah susun, kolam renang dan sebagainya. Maka salah satunya adalah masjid ini. Keunikan dari masjid ini itu apa sih Pak? Apakah mungkin dari pilarnya ada berapa gitu yang menggambarkan apa dan lain sebagainya? Ya sebetulnya sebagaimana layaknya masjid biasa, tapi karena luas, halamannya luas, parkirnya luas, ada 3 lantai, kapasitasnya juga banyak, jadi menarik untuk dikunjungi karena memang bangunannya yang memang unik, kemudian juga luas. Mungkin ada berapa menara sih Pak yang ada di depan gitu? Kurang lebih ada 6 menara. Kalau misalkan kapasitas daya tampungnya itu kalau penuh bisa berapa jamaah Pak? Bisa di angka 2.500-an. 2.500-an. Ini arsitek siapa sih Pak yang menggagas ini, karena ini cukup berbeda gitu dibandingkan dengan yang lain? Arsiteknya di zaman gubernur yang terdahulu. Mungkin gubernur siapa spesifiknya? Gubernurnya zamannya Pak Jokowi. Nah, kenapa pada akhirnya dinamakan Hasyim Asy'ari? Apakah ada melekat dengan nama sini atau gimana Pak? Sebetulnya ada beberapa nama yang diusulkan, tetapi banyak yang ditolak dan tidak disetujui. Ketika nama Mbah Hasyim ini sebagai salah seorang pahlawan nasional, pendiri Nahdlatul Ulama, kemudian diterima oleh seluruh lapisan. Setelah nama
ini diberikan oleh pemerintah, disetujui namalah Mbah Hasyim Asy'ari dengan persetujuan juga dari keluarga dari Ahlul Bait, dari keluarga Mbah Hasyim Asy'ari. Dulu pembangunannya itu menghabiskan waktu berapa lama sih Pak? Kurang lebih 2 tahun ya. Dan mungkin akan ada renovasi ulang atau gimana nih Pak? Sekarang sudah mulai tahun 2025 ini nanti ada pemagaran dan renovasi ulang dan sebagainya. Rencananya ini akan dijadikan lebih besar atau lebih cantik atau mungkin ada apa lagi Pak yang mau diperbarui Pak di sini? Jadi nanti ke depan ikonnya diperbaharui, lebih cantik, lebih, karena nanti di sekitar ini tidak hanya rumah susun tapi fasilitas lengkap. Pemerintah provinsi ada pasar, ada macam-macam. Nanti salah satunya sudah ada ini di damkar, pemadam kebakaran. Jadi orang-orang bisa sholat di sini dengan nyaman seperti itu ya Pak ya? Iya. Oke, mungkin Pak untuk area di Masjid Hasyim Asy'ari ini kan luas di bagian luarnya. Kegiatan apa aja sih Pak yang pernah ditampung di sini ataupun kegiatan paling besar yang ada di sini gitu Pak? Kegiatan di sini skalanya nasional Hari Santri. Oke. Setiap tahun Hari Santri di tingkat provinsi diadakannya di sini. Ada event-event nasional juga seperti muktamar alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng di sini. Manasik haji tingkat provinsi dan kota juga di sini. Kalau untuk pejabat-pejabat yang mungkin pernah sholat atau memimpin di sini siapa aja sih Pak? Pejabat dari mulai Kiai Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, sudah pernah berkunjung ke sini waktu zaman Pak Jokowi presidennya ke sini, gubernur dan seterusnya. Alhamdulillah banyak sekali pejabat. Harapannya Pak untuk Masjid Hasyim Asy'ari Pak ke depannya? Mudah-mudahan ke depan masjid ini betul-betul menjadi harapan umat. Dari imarah, idarah dan riayahnya betul-betul terpenuhi. Dari manajemen masjidnya, dari kepengurusan masjidnya, dari syiarnya betul-betul terpenuhi. Oke, baik. Terus soal sejarah Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini sebenarnya awal mulanya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Baiklah, sejarah Masjid Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari ini didirikan kurang lebih 8 tahun yang lalu oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang menjadikan Masjid Raya ini salah satu ikonnya Jakarta setelah Jakarta Islamic Center di Jakarta Utara. Lewat dana CSR yang ditunjuk oleh pemerintah DKI, didirikanlah di sini Masjid Raya yang skupnya adalah Provinsi DKI Jakarta dengan UPT dan PCLP-nya, kemudian kami pengurus masjidnya dengan SK Gubernur sebanyak 23 orang. Bahwa kepengurusan kami ini adalah kepengurusan yang ketiga, berjalan sejak tahun 2024 kemarin sampai 2027. Ya,